selamat datang, selamat hadir di obrolan ini. Temanya menurut saya gampang-gampang susah, tapi kayaknya tepat sekali buat tamu kita malam ini. Jadi konteks malam ini teman-teman kita mau ngobrol dengan Mbak Nita, tapi obrolannya satu topik yang paling menarik harusnya tentang diri sendiri. Ya, jadi walaupun kita ngobrolnya dengan seorang Nita Ruslim, tapi obrolannya adalah tentang diri sendiri dan topik ini harusnya jadi topik yang paling menarik. Kalau bicara soal diri itu punya layernya banyak. Semakin kita punya banyak layer itu, utamanya kalau kita kemudian tambah punya gelar, kita kemudian bekerja mendapat amanah, itu layernya bertambah. Sehingga kadang-kadang untuk proses menjadi saya tuh siapa sih? Kalau di luar jabatan itu, di luar gelar itu, saya tuh siapa sih? Gitu. Dan ini pertanyaan yang seringkali bikin orang jadi nggak nyaman ya, gitu. Dan semakin kita beranjak usia, maaf ya Pak DWD, ya itu pertanyaan yang menjadi semakin kritikal dan akhirnya kita butuh pegangan untuk itu. Inilah esensi kenapa obrolan ini hendak diadakan. Mbak Nita, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Backgroundnya asik banget itu. Can you tell me something about that background? Dari tadi saya pengen tahu justru. What is that? Makasih Coach Rene. Salam kenal untuk teman-teman semuanya dulu. Mungkin saya menyapa dulu untuk semua. Yes. Saya senang sekali diundang ke forum ini. Terima kasih kepada Coach Rene yang sudah mengundang dan juga kepada sahabat saya, Pak DWD. Selama kebetulan kita alumni sama-sama dari PwC dan kebetulan di sesi kali ini juga ada Mas Ali Mardi yang mana juga beliau dulunya adalah ex partner di PwC. Jadi mungkin nanti kalau topiknya cocok bisa dicolek juga. Jadi malam ini ada 3 ex partner PwC ya malam Betul. ini. How lucky we are, Masya Allah. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa disuruh sharing juga karena kita kebetulan bertiga juga sempat jadi namanya mentoring partner di program PwC yang namanya Inspiring Young Leadership. Jadi kita beberapa tahun itu sempat bertiga gitu melakukan program itu. Jadi satu kehormatan buat saya untuk diundang ke acara ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharing di sini bisa bermanfaat ya. Kalau memang yang saya share itu teman-teman juga udah tahu, ya silahkan dianggap sebagai ngobrol-ngobrol aja. Menjawab pertanyaan Coach Rene, background dari virtual saya ini, virtual background-nya, ini adalah sebenarnya tempat saya meditasi di Bali. Pak DWD mungkin juga kenal. Ini basically satu tempat di satu desa di Bali, namanya Desa Batu Riti di Peneng gitu ya. Jadi itu tempatnya agak terpencil. Ini kita menyebutnya Forest Island karena itu sebenarnya di kiri kanannya itu jurang gitu. Jadi itu benar-benar satu tempat di sekelilingnya tuh jurang, terus sebelahnya masih tanah kosong dan lain sebagainya. Sangat sunyi kalau malam, cukup dingin kalau pas bulan-bulan sekarang ini. Itu biasanya disitulah kita melakukan yang namanya tapa brata gitu, mendetoks pikiran lah gitu setelah sibuk ngurusin klien yang tadi kan dibilang begadang gitu kan, sudah begadang berbulan-bulan. Nah kemudian biasanya kita mampir ke sini. Gitu sih background dari virtual background saya ini. Saya izin colek Pak DWD dulu ya, Mbak Nita ya. Silakan. Ini kan pertemanan. Pak DWD itu waktu itu out of the blue mengatakan you really have to invite Nita. Dia bilang gitu. Dan pengen dengar aja sih Pak DWD untuk membantu diskusi kita malam ini. Saya punya gambaran sih terkait tentang bagaimana bisa to be truthful to yourself, melihat reality sebagai reality, melepas ego dan seterusnya. Tapi ada cerita yang dari Pak DWD nggak sih? Kenapa mengusulkan Mbak Nita dan what's your experience with her? Oke, terima kasih. Jadi gini Rene, pada waktu kita ngobrol pertama kali itu kan yang soal mindfulness itu.
Ya. Nah, saya bilang, saya belajar mindfulness saya dari Nita. Gitu. Makanya waktu itu saya bilang, udah undang aja Nita. Gitu kan. Nah, sebetulnya gini, jadi tadi Nita kan sempat nyebut kita bertiga ya, saya, ada Ali Mardi. Ali Mardi ini sekarang partner di Deloitte. Oh, Kemudian ada Nita. masih Saya di dulu circle itu itu ya, di circle 4. Saya dulu itu human capital partner. Selain audit partner, saya human capital partner untuk Right. PwC. Kemudian Nita ini learning and education partner. Nah, Ali Mardi ini human capital partner tapi di tax division gitu. Masya Allah. Nah, kita bertiga itu dulu punya program namanya bagaimana membuat auditor dan pekerja di PwC ini itu bisa mendapatkan promosi partner yang lebih cepat. Gitu. Karena apa gitu? Karena dulu kita mapping gitu. Kita mapping rata-rata CEO itu kan umurnya 34, 35 gitu kan. Nah, Ya, berarti udah kita harus punya partner yang seumur begitu gitu. Nah, pada saat zaman kita dulu itu umur rata-rata orang di promote partner itu zaman saya itu 40. Nah, akhirnya saya nggak bisa membual nih karena ada Limardi dan wanita. Gitu. Nah, akhirnya kita membuat percepatan namanya. Bagaimana kita dalam 10 tahun ke depan, itu tahun 2004 itu ceritanya. Nah, bagaimana kita membuat percepatan sehingga orang yang dipromot partner itu umur 34-35. Artinya supaya nanti bisa match gitu. Akhirnya kita bagi tugas gitu ya. Bagi tugas bagaimana mempercepat orang ini menjadi partner. Nah, kalau dari segi kompetensi teknikal itu nggak ada masalah ya. Karena ya tadi ada yang nulis di chat kan global standar apa segala macam. Nah, yang masalah itu kan masalah mentalnya gitu. Siap apa enggak mental ini gitu. Ya kan? Nah, yang ngisi mental itu Bu Nita gitu. Wow. Ya, dari learning. Dan kebetulan Nita memang dulu udah lama lah ikut meditasi yang sekarang dia pakai background itu Bali Usada di Forest Island. Jadi banyak sekali hal-hal bagaimana mendewasakan anak-anak BWC ini menjadi partner yang jauh lebih cepat. Jadi rata-rata sekarang ternyata terbukti dengan program itu, kalau nggak salah ya Ali ya, itu 2014, itu orang yang dipromot partner di PwC itu benar-benar tercapai, usia rata-ratanya 34 tahun. Wow. Jadi kalau dihitung dari lulus kerjanya 22, itu berarti 12 tahun bekerja di PwC, itu jadi partner. Wow. Ya soal begadang, soal apa, di mana sih yang nggak ada yang begadang. Rene juga nggak pernah tidur, itu jam 3 juga udah bangun. Karena gini, konsepnya begadang ini, tadi saya lihat di chat itu begadang ini, supaya saya clearin. Yang membuat auditor itu begadang adalah sebenarnya teman kuliahnya sendiri. Yang kerja sebagai akuntan di perusahaan-perusahaan. Loh iya. Iya. Kalau bener di serius saya ngomong, di luar negeri itu auditor itu paling enak kerjanya. Iya. Ya, datang dengan sistem yang udah settle, pembukuannya rapi apa segala macam. Yang nggak membuat pembukuan rapi itu kan akuntan-akuntan yang kerja di perusahaan. Iya bener ya. Makanya akhirnya rempong ya auditornya. Rempong. Harus sampai malam. Oke. Itu aja pendahuluannya. Jadi yang ngisi mental model orang-orang itu adalah Nita dulu. Jadi kita juga ikut ikutan belajar. Ali Mardi itu juga ikutan belajar. So much to ask you, Mbak Nita. Tapi mungkin awalnya kalau saya ngelihat profilnya Mbak Nita bukan orang yang secara otomatis akan terekspos dengan mindfulness, dengan meditasi. Boleh cerita nggak perjumpaan pertamanya kenapa kok paling tidak akhirnya jadi mementingkan itu, mengincorporate itu ke dalam kehidupan? Oke.
Sedikit koreksi, saya bukan pengajar meditasi, saya masih belajar Jadi meditasi. dia, Masya Allah. Karena meditasi itu atau mindfulness atau yang saya pelajari itu namanya pikiran harmonis, itu Iya. menurut saya pelajaran seumur hidup gitu Jadi semuanya student ya, Mbak. iya gitu dan kita satu sama lain saling belajar gitu. Masya Allah. Masya Nah, Allah. jadi perjumpaan saya dengan bidang itu ya, mindfulness, mungkin ya sekarang yang sejak pandemi ini menjadi sangat terkenal ya mindfulness ini, atau istilah saya itu pikiran harmonis, itu juga, sebenarnya berangkat dari karena saya kerja di PwC itu sama seperti teman-teman yang lain gitu, junior-junior yang lain pada saat itu, pekerjaannya cukup stressful, cukup menuntut Kita banyak hal ya. Itu, ditambah saya sendiri juga mungkin, punya pressure ke diri sendiri gitu ya. Ya ini makanya hidupnya waktu dulu nggak mindful gitu. Jadi, kasarannya juga karena dari kecil juga sebagai anak pertama mungkin dididik harus begini, harus begitu, kena harus penyakit the best. harusitis kayak kita Iya semua gitu ya, Mbak kan, ya. Harusitis. betul gitu. Nah jadi, I really, work hard gitu atau put pressure on myself gitu. Bukan maksudnya untuk, tampil atau apa, tapi ya simply mungkin karena dari kecil diajarkan untuk, harus jadi yang terbaik dalam versi saya gitu. Karena diajarkan bahwa dengan belajar jadi orang yang pinter, kasarannya, di sekolah gitu, itu, kasarannya, kamu mungkin bisa sukses lah dalam hal pekerjaan. Karena kan background saya juga mungkin datang dari keluarga secara ekonomi, keluarga, menengah yang bukan keluarga yang berada gitu kan. Jadi bapak saya juga bilang, "Saya nggak bisa nyediain apa-apa untuk hidupnya kamu, jadi kamu harus kasarannya berjuanglah untuk hidup Oh, sendiri, yang saya bisa kasih ke kamu adalah pendidikan," gitu. Karena bapak saya percaya bahwa, eee, orang yang dengan pendidikan itu kemana aja bisa hidup gitu. Maksudnya kalau punya pendidikan yang baik gitu dia, harusnya bisa survive gitu dan bisa menghidupi right. dirinya sendiri gitu kan. What a wise man he was. He is. Iya, dia sebenarnya adalah role model saya gitu dari saya kecil ya. Jadi itu yang dan, dia mengedukasi kita dengan cukup tough lah gitu. Nah itu berangkat dari itu akhirnya saya juga very tough on myself gitu. Kebetulan ditambah kerja di lingkungan yang cukup, speed-nya semuanya cepat dan lain sebagainya, jadilah itu, stres yang terakumulasi di dalam diri gitu ya. Eee, di awal sih nggak rasa apa-apa, cuma rasanya ya kadang-kadang stres dan lain sebagainya, tapi setelah dengan berjalannya waktu, timbullah penyakit-penyakit modern mungkin seperti anak-anak sekarang juga gitu, sakit Hmm. maag lah, pusing lah, gitu kan, pilek lah, flu, alergi. Itu jadi dulu kalau saya kerja ya di tas saya itu berbekal obat sakit Obat. kepala, obat maag gitu kan, sama obat Obat. pilek gitu. Ya. Lengkap ya, karena kan di saat deadline saya nggak boleh pilek nih gitu. Kalau pilek gitu kan, kepala pusing, nggak selesai kerjaannya, ya doping lah minum obat gitu kan. Nah, setelah sekian lama itu mungkin terakumulasi ya, sampai akhirnya sakit maagnya itu cukup, kronis gitu ya, dan berobat ke dokter kemana-mana juga nggak bisa sembuh tuntas Nggak gitu, sampai tuntas. dokternya juga bilang, "Ini semua obat mah udah dikasih," gitu. "Nothing wrong with the organ," gitu, "You need to control your mind," gitu. Karena itu semua datangnya dari stres gitu kan. Hmm. Ya udah akhirnya, cari, ketemulah dengan meditasi ini. Saya coba berbagai macam cara relaksasi, cara meditasi, karena mungkin cocok-cocokan ya. Akhirnya sampai, salah satu partner kantor saya pada waktu itu mengenalkan ke ya Bali Usada ini gitu. Ya 20 tahun yang lalu ini kan sesuatu sekarang mungkin kalau orang bicara meditasi atau bicara mindfulness itu udah cukup umum ya gitu. Tapi 20 tahun yang lalu itu saya mah was-was gitu, ini apa ya gitu ya, maksudnya ini Hmm. belajar apa gitu kan. Dan Dan tidak pernah ada di keluarga Mbak Anita sebelumnya, maksudnya untuk meditasi gitu nggak nggak pernah ada di keluarga. Jadi ada sama memang sekali, nggak brand new ada, diperkenalkan di brand new, pekerjaan. iya gitu. Wow. Ya memang saya sempat waktu itu, dari kantor tuh secondment ke PwC, Sydney 2 tahun gitu kan. Saya ini kan memang orangnya suka baca,
pengen tahu segala macam. Jadi something that saya ketemu biasanya saya cari tahu ini apa sih gitu kan. Jadi somehow memang saya sempat ketemu gitu mindfulness gitu. Jadi saya ketemu satu buku tuh di waktu saya ke toko buku di Sydney itu The Miracle of Mindfulness judulnya gitu. Oke. Dan saya baca dan menurut saya itu sangat menarik gitu, sangat simple mengajarkan untuk berada di saat ini dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan saya mulai praktekkan gitu. Tapi saya nggak pernah ketemu guru yang cocok sampai pas akhirnya saya di Bali Usada ini ini kok sama persis seperti buku yang saya baca itu gitu. Nah, jadi berangkat dari situ akhirnya saya ikut karena waktu itu kan rasanya udah jenuh banget gitu. Saya ikut yang namanya Tapa Brata ini. Orang biasanya ikut program reguler dulu. Jadi kan setiap minggu belajar 2 jam gitu. Saya ya karena saya ini ya mungkin dari kecil ya gitu ya kemauannya cukup kuat gitu. Saya berpikir saya nggak mau yang seminggu, saya anyway nggak disiplin kan. Saya mau yang hardcore aja. Jadi saya langsung pergi yang semedi gitu atau yang What happened itu Mbak 7 hari. di sana? Wah di sana itu gitu kan ya. Ngebayang yang pikiran banyak banget itu kan? Iya, nah jadi pas di situ sih jungkir balik banget saya gitu. First is a new thing for me gitu. Jadi ada unsur was-wasnya juga gitu kan dalam arti ini kan dulu kalau orang bicara meditasi itu kan orang berpikir jangan lo ntar itu ajaran sesat, ntar kesurupan lo, ntar gitu kan. Dan di sekitar saya kan sama sekali nggak ada yang itu gitu. Even saya belajar meditasi scanner, kalau orang ketemu orang katanya saya, lu udah bisa terbang gitu kan gitu komentarnya gitu kan. Nah, tapi di sana saya dijelaskan dengan sangat logis gitu dan disupport dengan evidence yang science based gitu ya. Iya. Wah di situ sih jungkir balik saya 7 hari 6 malam nggak baca, nggak nulis, nggak berbicara gitu kan. Gadget, handphone nggak disita, buku bacaan disita gitu kan. Saya ini bukan orang yang bangun pagi, di sana dipaksa 4:30 bangun gitu, jam 5 mulai duduk meditasi gitu ya. Masya Allah. Walaupun 45 menit break, 45 menit break, 45 menit break gitu sampai jam 9 malam gitu. Wah, jungkir balik 3 hari pertama sih saya pengen pulang dan saya berpikir ini saya ngapain sih di sini ya gitu ya kayak gitu. Dan Jadi dari 7 hari, 3 hari pertama Mbak Nita pengen pulang. iya, waktu hari ketiga sih rasanya pengen pulang banget gitu ya. Terus berpikir What ini happened? ya karena ternyata di sana kan saya menyadari kita kan selama ini kerja, sibuk segala macam kita nggak terlalu perhatikan pikiran kita gitu kan. Jadi kan dia sibuk seliweran segala macam ya kita menganggap itu natural gitu. Pada saat kita duduk diam itu kan keluar semua gitu kan di pikiran itu termasuk semua sakit-sakit di badan gitu. Sakit di badan saya itu keluar semua. Jadi mah saya itu juga keluar gitu ya. Mahnya sakit banget gitu ya gitu-gitu. Pokoknya seluruh badan tuh rasanya nggak enak segala macam gitu. Jadi itu gitu. Nah pas hari ketiga atau keempat gitu, itu out of the blue, saya juga nggak tahu kenapa, itu tiba-tiba mungkin ya selama ini nggak sadar emosinya terpendam, jadi itu keluar rasa sedih yang luar biasa. Dan itu tuh saya nangis nggak bisa berhenti gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar, tapi saya nggak tahu saya kenapa gitu ya. Saya nangis tuh karena apa saya nggak tahu gitu. Jadi sesudah selesai saya cari gurunya gitu kan. Saya tanya gitu, kenapa saya nangis sampai nggak bisa berhenti gini? Terus gurunya tanya balik ke saya, emangnya kenapa gitu kan? Terus saya bilang, saya bukan orang yang gampang nangis loh. Nonton film sedih aja saya nggak nangis gitu kan. Orang event di kantor aja saya disebutnya Iron Lady gitu kan. Atau dipanggilnya. Jadi bukan cuma Margaret Thatcher ya, ada Nita Ruslim juga ya. Dipanggilnya tuh teman saya manggil saya atau kolega saya yang nyejulukin saya tuh Ratu Tega gitu. Saya kalau ngomong gitu. Nah, jadi terus nangis jadi guru saya tuh tanya saya, "Memang kalau nangis kenapa?" Gitu kan. Ya, I'm not supposed to be. Jadi akhirnya mungkin sisi human-nya tuh keluar juga gitu ya. Dan itu pulang dari situ sih sangat refresh gitu. Pas hari saya pulang dari situ sangat refresh gitu.
saya masuk kantor gitu, saya ingat banget senior partner saya tuh ketemu saya gitu, terus dia tanya saya, kamu habis dari mana?" Dia tanya gitu. Saya bilang, "Oh, saya habis cuti," gitu. Terus dia bilang, "Kamu cuti ke mana?" Ya saya bilang, "Saya pergi meditasi." Dia bilang, "Kamu tahu nggak, muka kamu tuh kayak cucian 15 tahun nggak pernah dicuci, sekarang baru dicuci," gitu. Jadi tuh rupanya dia ngelihat tuh muka saya tuh kinclong banget gitu. La haula wala quwata, Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Nah, jadi berangkatlah dari situ gitu. Tapi namanya manusia ya, jadi kan emang enak, tapi kan males disuruh latihan sendiri. Jadi perlu proses lama gitu. Akhirnya saya mengembed si meditasi ini atau mindfulness ini menjadi istilah saya gaya hidup saya atau kasarannya Hmm. sesuatu yang udah terembed gitu. Karena selama ini itu sepertinya dan banyak terjadi ke semua orang itu di-treat karena meditasi yang saya lakukan itu adalah sebenarnya fokusnya adalah kesehatan. Jadi banyak orang tuh yang ke sana tuh yang udah sakit, udah kasarannya kemana-mana nggak bisa sembuh. Kanker lah, lupus lah, apalah gitu ya. Dan biasanya men-treat ini seperti obat gitu. Jadi kasarannya dilakukan pada saat sakit, sesudah Hanya sembuh saat selesai. butuh ya. Betul gitu. Padahal sebenarnya ini baru benar-benar bermanfaat kalau dia menjadi gaya hidup gitu. Right. Nah, setelah sekian lama akhirnya dengan berbagai macam proses itu menjadi gaya hidup saya melihat itu ternyata perbaikannya bukan hanya di level kesehatan saya, tapi juga dengan relasi saya di tempat kerja gitu, dengan bawahan saya, dengan atasan saya, dengan klien-klien saya juga gitu. Oh ya? Nah, iya gitu. Jadi itu sangat berpengaruh gitu. Mmm, ya kayak saya bilang ke Mas Rene kan waktu Mas Rene telepon gitu kan bahwa, eee, saya itu dulu orangnya, pemarah gitu. Kalau itu sih marah saya, walaupun saya nggak banting-banting apa, tapi saya kalau marah sama orang ya marah dan ya itu tadi saya disebutnya ratu tega gitu, karena I don't care about how do you feel gitu, pokoknya menurut gua lu salah gitu kan, gitu. Dan karena tuntutan pekerjaan itu juga, sometimes membuat saya perfeksionis, I don't care about your feeling gitu kan. Anak buah saya mungkin dia udah spend waktu cukup lama, misalnya dia prepare certain report, menurut saya report itu padahal Substandard. Ya. padahal substance-nya sih oke gitu ya. Tapi kasarannya bahasa tulisannya tuh menurut saya nggak sesuai dengan standar saya gitu ya. Not necessarily salah. Itu bisa I don't care gitu, bisa saya coret semuanya gitu, saya ganti semuanya gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu pelan-pelan dengan belajar meditasi ini, dengan being mindful, dengan punya pikiran harmonis ini, itu berubah gitu. Jadi secara personality itu membuat relationship dengan semuanya itu lebih baik gitu. Dan buat saya sendiri juga lebih enteng gitu. Ada satu kata Mbak Nita, persona itu saya juga baru tahu belakangan dari bahasa Latin yang artinya ternyata mask atau topeng. Sementara kita hidup di kultur di mana yang dikedepankan kalau ketemu orang MBTI-nya apa gitu kan. Bahwa Betul, gue betul. tuh anaknya kemudian gitu ya. Iya, ya makanya do something about it gitu. Jangan melihat itu sebagai sebuah ketetapan yang akhirnya orang harus put up sama lo gitu. Padahal ini sesuatu yang selalu bisa diimprove. Dan ini dikonfirmasi lagi oleh Mbak Anita bahwa pergerakan personality itu bukan personality yang berganti, tapi pada saat kemudian bisa melepas dari ya apapun yang tadinya menempel gitu. Saya pengen dengar sih karena saya juga tahu dari Pak DWD, nanti kita colek juga Pak Ali Mardi, di sini juga banyak pelaku orang-orang yang berhubungan erat dengan bahasa saya Mbak Nita tanpa bermaksud merendahkan, cuman iseng aja sih, remah-remah momogi gitu ya. Mbak Nita kan ngelihat sudah ketemu banyak sekali anak-anak muda yang mungkin sekarang udah mentas dan pasti ngelihat ada shifting. Saya sih memperhatikan itu ya, not to say I'm old, tapi I noticed that I'm very much. older. I know. tapi I noticed that gitu dan apa ya? Saya kemarin baru ngobrol sama kawan lama kami waktu itu berhaji bersama. Jadi saya lumayan dekat sama dia. Dia orangnya emang
kayak 11-12 sama Mbak Nita gitu deh, yang pokoknya kalau dia mau ngomong apa dia ngomong aja. Namanya Razi, kalau teman-teman kenal sama si Razi itu ya. Dan dia bilang gini, lu perhatiin nggak sih kalau zaman dulu yang populer itu adalah orang-orang yang ulama, orang berilmu, atau apa ya, orang yang pada prinsipnya punya kedalaman berpikir. Tapi sekarang yang populer itu adalah kalau yang zaman dulu tuh istilahnya badut istana gitu. Jadi yang memang keberadaannya untuk dilihat semua orang. Nah, makanya sekarang jadi pertanyaan tentang COVID yang jawab adalah musisi gitu kan. Hal-hal yang seperti itu. Aku pengen dengar sih apa yang Mbak Nita rasakan sejak dulu menjadi coach untuk banyak orang, anak-anak muda di PwC, dan konteksnya dengan mindfulness ini. Do you see the world getting mindful atau malah less mindful, and what can be done about it? Mungkin boleh cerita di aspek itunya, Mbak. Kalau tadi Mas Rene bilang kan di awal, kalau yang dulu mungkin yang terkenal atau yang didengerin itu kan yang senior, atau kita bilang kayak misalnya ulama atau pemuka agama atau guru gitu kan. Sekarang kan basically mungkin shifting. Saya melihatnya mungkin memang kan zamannya berbeda ya. Kalau saya melihat bahwa dulu itu informasi nggak terbuka sekarang gitu. Jadi untuk mencari tahu mengenai satu informasi, kita tanya ke orang yang lebih tua, atau kita harus cari di buku, atau kita harus cari kita harus carilah di perpustakaan, di mana segala macam gitu kan. Kalau kita nggak tahu, kita tanya ke orang tua kita, atau kita tanya ke ulama kita, atau kita tanya ke pastornya kita misalnya gitu. Sekarang kan dengan keterbukaan informasi ini, tempat kita berkonsultasi, terutama generasi muda, saya juga walaupun saya tua, sekarang saya juga melakukan itu. Kan Mbah Google gitu kan. Ada apa-apa kan kita Google. Atau bahkan lini masa kita, Mbak, yang you are who you follow kan jadinya. Betul, kan? Betul. Dan sekarang saya ngelihatnya zamannya itu juga jadi karena informasi itu begitu terbuka, begitu gampang didapat, jadi mungkin orang itu mungkin bahasa saya nggak tepat ya, tapi kasarnya orang dilihat itu bukan lagi dari kedalaman informasi yang dia punya, tapi lebih ke, saya melihatnya personal branding-nya gitu. Gimana kamu tampil di depan gitu. Dan itu saya juga baru sadar belakangan sih gitu. Jadi dalam arti dengan di sosial media dan lain sebagainya, how you brand yourself gitu. Karena saya melihat sama dengan meditasi ini atau mindfulness ini sekarang gitu kan. Semua orang bisa mengklaim dia ahli mindfulness gitu, dan dengan pandemi ini itu suddenly muncul banyak sekali orang yang mengklaim dirinya mindfulness gitu. Bahwa apakah akhirnya the world is getting become more and more mindful? Menurut saya sih belum tentu gitu ya. Jadi secara brand mindfulness itu banyak diomongkan, tapi secara substansi belum tentu terwakilkan. Exactly. Iya, jadi do you really know what mindfulness is really gitu kan? Mindfulness itu sebenarnya apa sih gitu? Beneran tahu apa enggak? Beneran pernah ngalamin atau enggak gitu? Seberapa dalam gitu? Ada salah satu, ini ada channel YouTube si Razi juga yang ngasih, Mbak. Jadi dia nunjukin how our world is so funny. Ada satu YouTuber yang kerjaannya for every song dia cuman begini. Dia cuman gerakannya begini aja. Dan itu followernya millions. Sementara ada Prodigy, anak yang bisa main musik klasik, yang amazing banget, Prodigy lah anak itu. Dan follower dia nggak sampai 1.000 gitu. Jadi dia cuma ingin mengilustrasikan bahwa the number of followers can be misleading, karena pada saat ini kan kredibilitas dilihatnya dari situ. Karena ada seseorang mengaku sebagai, tadi Mbak Nita dengan clear udah mengatakan, saya bukan pengajar mindfulness, saya bukan pengajar meditasi karena ini proses panjang hidup. Ada yang mungkin menyebut dirinya, sayalah pengajar mindfulness, followernya jutaan. Gitu. Dan ini dari penyebutan kata itu saja mungkin udah nggak tepat gitu ya. So kalau boleh dengar dari Mbak Nita, apa sih yang bisa disampaikan mungkin pertanyaannya diformulasikannya begini. Kalau Mbak Nita punya kesempatan untuk ngomong sama Nita Ruslim yang berusia 20 tahun atau berusia 25 tahun, what would that be?
Kalau saya sih melihatnya akhirnya kalau saya balik ya ke pengertian atau mindfulness yang saya pelajarin atau yang saya alami gitu kan, akhirnya kan kembali melihat esensi diri ini gitu kan, atau substance dari segala hal gitu kan. Memang sekarang ini kan karena kita sangat terpengaruh dengan di luar gitu kan, informasi itu kita kan banyak sekali informasi, kita tendensi sebagai manusia kebanyakan ngelihatnya keluar Mm. gitu, dan itulah apa yang akhirnya membentuk kita gitu kan. Sehingga kayak tadi gitu, sosial media gitu, saya punya teman yang anaknya yang dia sangat sedih karena kok dia udah melakukan segala hal tapi kok followernya dia sedikit gitu. Sementara adiknya yang nggak ngapa-ngapain, exactly seperti tadi Mas Rene bilang gitu, adiknya umur 5 tahun cuma begini-begini aja di channel sosial media, followersnya tuh sampai 5.000 gitu. Sementara, nah itu membuat dia sedih gitu kan. Terus sampai menurut saya sampai ada misalnya apa, orang sampai ngejual followers dan lain sebagainya. Itu kan jadi kembali ke kalau saya ngelihatnya kesadaran dirinya apa, apa sih yang dicari, Ya, gitu kan. Nah, saya melihatnya kalau, ya itu tadi gitu, ke akhirnya balik ke esensi, kan mungkin kalau di mindfulness sih kita juga belajar bahagia tuh apa sih, gitu. Selama ini kan kita bicara, kita bahagia kalau iya, keadaan di luar kita tuh oke, gitu kan. iya. Kita bahagia kalau pandemi udah selesai, kita bahagia kalau kita nggak di lockdown di rumah, kita bahagia kalau followers kita banyak, kita bahagia kan begitu bicaranya, Sekitar gitu. ya. Betul gitu kan, jadi kita sangat terpengaruh ini. Nah, padahal, sebenarnya kan kalau kita bicara balik lagi ke esensi diri gitu kan, tanpa semua itu harusnya kita bisa bahagia gitu kan. Jadi It's a kasarannya choice. betul gitu kan, dan semua kondisi itu, satu hal lagi yang saya belajar, karena di mindfulness itu kan sebenarnya kita biasanya cuma diajarkan adalah sadar atau aware, eling gitu kan. Mm. Eee, Sebenarnya ada satu komponen lagi yaitu bahwa adalah impermanence gitu, bahwa semuanya itu, nggak Kan ada yang ketetapan, berubah betul. terus. Ya, wow. Betul, bahwa nggak ada yang kekal bahwa semua ini fana gitu di sini gitu kan. Jadi itu kadang-kadang kita suka lupa gitu sehingga kadang-kadang kita suka ngoyo gitu. Jadi dalam arti misalnya contoh tadi, kok followers gue sedikit ya gitu, sementara orang lain followersnya banyak. Kita tuh biasanya instead of berpikir, oke apa sih yang harus saya lakukan, Ya, gitu kan, kita malah sirik dengan orang lain gitu kan, atau kita misalnya melakukan hal-hal yang mungkin negatif yang supaya followers kita naik gitu. Padahal kita lupa seperti tadi gitu bahwa nothing is permanent gitu, bahwa oke sekarang follower saya sedikit, tapi kalau saya melakukan sesuatu yang benar, mmm, followers ini mungkin bisa jadi banyak gitu. Karena saya melihat dan ini saya waktu saya kerja sama tim saya, terutama yang anak-anak muda belakangan ini, kalau dulu kita orang dulu mungkin respect the process. We ya. respect the process, waktu kita melakukan pekerjaan itu kita merespek prosesnya, hasil akhirnya itu otomatis akan dapat dari proses yang kita lakukan. Kalau Mm. kita melakukan dengan baik semuanya, itu otomatis misalnya kita dipromosiin, kita Mm. dapat misalnya gitu. Tapi kalau anak sekarang enggak gitu. Jadi biasanya mereka akan melihat hasil akhir apa yang mau dicapai Iya. gitu kan, dan Instant gratification. I instan wanna dan get it how fast. how the fastest way to get it gitu. Yeah. Why Sehingga should I wait if I can get it exactly, now? betul. Sehingga akhirnya ada kadang-kadang behavior yang manipulatif atau yang nggak menjadi dirinya sendiri tadi, Wah, gitu. Sehingga, eee, terjadilah ini semua gitu. Pengalaman satu mungkin saya share di kantor saya yang lama itu gitu ya, ada, seorang, manajer, waktu itu senior manager itu, top rater-nya kita gitu. Jadi dia dari level bawah itu dia selalu top raters gitu ya. Sampai waktu dia di level director, dia mau jadi partner tuh mentok gitu, nggak bisa-bisa jadi partner. Pokoknya dianggap not good enough gitu. Dia sampai bingung gitu. Apalagi sih yang harus saya lakukan? Nah, akhirnya saya bilang sama dia gitu, oke punya objektif mau jadi partner, boleh. Tapi,
apakah kamu bayangin dengan waktu kamu dulu waktu kamu di level manager, di level junior, do you enjoy the process? Oh iya, saya sangat enjoy the process. Hasilnya apa? Gitu kan. Oh ya, saya tanpa saya minta, ternyata saya di accelerate, promote segala macam. Akhirnya dia sadar bahwa sekarang itu dia terlalu terfokus dengan end result yang dia mau gitu. Sehingga dia waktu berbuat sesuatu dia selalu kalkulatif gitu. Dia memperhitungkan kalau saya lakuin ini kira-kira dapat ini nggak ya? Kalau saya gini, akhirnya dia jadi nggak jadi dirinya, dia jadi nggak genuine, ya hasilnya nggak bagus juga gitu. Nah itu Nah, sih itu. yang saya lihat gitu ya. Iya. Gitu.